Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan Sahih Fikih Sunnah, masih membahas tentang salat-salat sunnah. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan min adabi qiyamil lail, adab-adab salat malam. Jadi bagi siapa saja di antara kita yang punya keinginan untuk melaksanakan salat malam, qiyamul lail atau tahajud, maka disunnahkan menjaga adab-adab berikut ini. Yang pertama, al-isti'dadu bima yu'inu alal qiyam, mempersiapkan diri melakukan sesuatu yang bisa membantu untuk bangun malam. Apa diantaranya yang bisa membantu kita bangun malam? Pertama, naumul qailulah, tidur siang. Ya, itu disebutnya qailulah, tidur siang fi dhuhirah in tayassara, jika bisa ya. Kadang-kadang mungkin kalau karyawan agak susah tidur siang ini. Jadi kalau bisa qailulah. Yang kedua, tarkus sahar fi ghairi maslahatin syar'iyyah, tidak begadang. Ya, tidak begadang tanpa ada kemaslahatan syar'i. Sudah dibahas sebelumnya bahwa kita berbincang-bincang, ngobrol setelah selesai sholat isya itu hukumnya makruh, kecuali kalau ada kemaslahatan yang sifatnya syar'i. Kenapa? Karena kalau begadang iwan filah ya, jangankan sholat malam, terkadang sholat subuhnya saja kesiangan. Ya, nah ini usahakan kalau kita ingin bisa bangun malam itu tarkus sahar fi ghairi maslahatin syar'iyyah, tidak begadang. Yang ketiga, al aula liman ghalabahul kasal wal mail litarafuh ala yubalik fi hasbil firas. Nih, lebih utama ya bagi orang yang masih suka didominasi dengan rasa malas dan lebih cenderung kepada kemewahan, usahakan tidak membeli tempat tidur yang terlalu enak. Nah ini ya, ala yubalik bihaswil firas. Jadi beli tempat tidurnya jangan yang terlalu empuk. Ya. Kenapa? Li'anahu sababun likasrati naum wal ghaflah wal sugli an muhimmatil khairat. Karena kalau tempat tidur terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu empuk, banyak kan, ini merupakan sebab likasrati naum, merupakan sebab banyak tidur, wal ghaflah, lalai, wasugli ya an muhimmatil khairat. Akhirnya nanti kita ya bakal sibuk dengan banyak tidur sehingga kita bakal melupakan perkara-perkara yang baik. Nantinya ini kalau umpamanya ya kita ada kecenderungan malas, bukan nggak boleh,
Tapi kalau kita selalu bangun malam walaupun tempat tidur nyenyak, ya tidak jadi masalah. Dan ya ini umpamanya apa ya? Umpamanya karena tempat tidurnya terlalu nyaman, akhirnya ya suka malas bangun malam itu gitu kan. Nah ini usahakan jangan. Kenapa? Waqad kana fi Rasulillah sallam ya hasanan. Dulu Pak, tempat tidur Rasul itu adalah ya keras dan kasar. Fa'an Umar bin Khattab radhiyallahu an qol, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau berkata, dahaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya masuk ya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasirin. Nah, waktu Umar masuk ke rumah Rasulullah SAW sedang berbaring di atas selai tikar. Fajalastu, lalu saya duduk di sampingnya. Fa'adna alaihi izarah, lalu saya meletakkan ya sarung beliau ya pada tubuh beliau. Mungkin sarungnya agak ini, kemudian dibetulin oleh Umar itu. Wa laysa alaihi ghairu, tidak ada selain dari itu. Wa idal hasir qad asara fi janbi, begitu Nabi bangun itu ternyata ya tikernya itu berbekas di lambung beliau. Coba ya tikernya itu berbekas, ada bekas-bekasnya. Ini adalah hadis diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha beliau menuturkan, kanat wisadatuhu allati yanamu 'alaiha bil-lail min adamin hashwuha lifun, bahwa bantal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dipakai tidur di malam hari, min adamin, itu bantalnya itu Pak dari kulit yang dibungkus dengan kain. Bayangin, di dalamnya itu kulit ya, mana ada kulit yang empuk gitu kan ya. Nah ini kulit kemudian dibungkus dengan kain. Nah ini ya, jadi adab yang pertama itu adalah persiapkan kita melakukan sesuatu agar kita bisa bangun malam. Yang kedua, ayanwiya inda naumihi al-qiyam, ketika mau tidur niatkan bahwa kita mau bangun malam. Ya, jadi setiap kita mau tidur itu harus ada niat. Ah, nanti saya mau bangun malam, nanti saya mau sholat malam. Niatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man ata ila firashihi wa huwa yanwi ayyakuma fayusalli minal lail fagolabathu ainah hatta yasbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqah alaihi mirabbih. Barang siapa yang mendatangi pembaringannya, yang mendatangi tempat tidurnya ya, dan dia meniatkan ingin sholat malam, fagolabathu ainah, lalu kepulesan gitu kan ya, sudah ada niat, ah saya pokoknya nanti mau bangun, tapi ternyata fagolabathu ainah, ternyata tidurnya pules Pak, sampai bangun-bangun subuh. Bagaimana iwan fillah? Nah, kata Nabi, kutiba lahu ma nawa, dituliskan untuknya apa yang ia niatkan. Ya, dituliskan untuknya apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqah alaihi mirabbih, tidurnya sedekah dari Allah untuknya. Jadi kalau kita sudah benar-benar ada niat ya untuk sholat malam, tapi ternyata tidur kita pulas, maka pahala sudah dapat, karena kutiba lahu manawa, dituliskan untuknya apa yang dia niatkan, dan tidurnya adalah merupakan sedekah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kedua.
Yang ketiga, ayyanama ala wudu'in. Usahakan ya tidur dalam keadaan ya suci dari hadas. Jadi sebelum tidur kita wudhu dulu. Ya, sebelum tidur kita wudhu dulu. Ini sudah dibahas sebelumnya dalam bab wudhu. Ya, kenapa? Karena kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum tidur kita wudhu dulu. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyanama ala syaqihil aiman. Tidur ya dengan menggunakan sisi tubuh sebagian kanan, bagian kanan. Ya, tidurnya. Coba kalau kita tidur biasanya gimana? Ya, terlentang, tengkurap, atau ke lambung yang sebelah kiri. Nah, sunnahnya itu begini, iwan billah. Hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, qalat, Hafsah berkata, kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu ja'ala yadahu al-yumna tahta khadihil aiman. Jadi apabila Nabi ya sudah berada di tempat tidurnya, maka tangan kanannya Nabi diletakkan di bawah pipi yang kanannya. Jadi begini, Pak. Ya. Jadi ini telapak ini adalah di pipi begini. Tidur itu. Ya. Dan beliau adalah fanaum ala syakil aiman huwa al fitrah. Ya, jadi tidur ya, tidur dengan berbaring ke arah tubuh kita yang sisi yang sebelah kanan ini adalah sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai dengan fitrah. Ini ya, usahakan yang keempat. Yang kelima, wa in hafa ala yastayqidu lil qiyam aw tara qabla ayyanama. Yang kelima, kalau kita khawatir tidak bisa tidur malam, maka sholat witirlah sebelum tidur. Sekali lagi ya, jadi kalau kita khawatir tidak bisa bangun malam, maka sholat witirlah sebelum tidur. Bagaimana kalau ternyata nanti kita masih bisa tidur, masih bisa bangun, padahal kita sudah sholat witir? Faidas tayaqadha sholla masya'a summa lam yuqarrir al-witra. Ya, kalau ternyata kita ya masih bisa bangun malam, ya kita sholat. Ya, sholat semampunya, tapi witirnya jangan diulang. Ya, kenapa? Karena kami udah dibahas la witrani fi lailah, karena tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau umpamanya sebelum tidur kita ya 3 rakaat punya witir, ternyata nanti kita masih bisa bangun, kalau kita mau mengambil yang 11 berarti tinggal 8 rakaat gitu ya. Kalau kita sebelumnya punya sudah 5 rakaat sebelum tidur, berarti kita tinggal 6 rakaat lagi. Umpamanya kalau kita mau mengambil yang 11. Kemudian yang keenam, ayat qurallah ta'ala inda naumih. Nah, sebelum tidur kita berzikir dengan zikir-dikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Banyak sekali ikhwan fillah zikir-dikir yang disunnahkan kita baca sebelum kita tidur. Pertama, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ida awa ila firasih kula lailatin jamma'a kafai summa nafasa fihima. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah berada di tempat tidurnya, setiap malam beliau merapatkan kedua telapak tangannya. Nah, begini ya, jamma'a kafai. Nah, dirapatkan kedua telapak tangannya, bukan begini, tapi dirapatkan. Suma nafas sapihima, lalu beliau meniup kedua telapak tangannya dan beliau sambil membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai,
wa qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, wa qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke bagian tubuhnya yang terjangkau, ya, yang terjangkau. Yabda'u bihima ala rasihi wa wajhi, dan beliau memulai dengan mengusap kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Ya, berapa kali? Yaf'alu dalik salasa marat. Nabi melakukan itu 3 kali. Ya, jadi sekali lagi baca, nah, qul huwallahu ahad sampai selesai, kemudian al-falaq sampai selesai, kemudian anas sampai selesai, kemudian diusapkan begini. Ya, nah ini berapa? 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, an Abi Hurairah ana syaitan qalalah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya syaitan berkata kepadanya. Syaitan berkata ke Abu Hurairah, lama arada ayar fa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Hurairah ingin melaporkan setan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, waktu itu Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga harta zakat. Nah, lalu setan ini mencuri, tapi bentuknya bentuk manusia, wujudnya wujud manusia, maka ditangkap oleh Abu Hurairah. Kan ya, ini panjang hadis ini, cuma ini adalah diambil potongannya saja. Nah, ketika ya setan itu mau dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata setan? Da'ni u'allimuk kalimatin yanfa'ukallah bihinna. Apa kata setan? Biarkan aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimah, semoga Allah memberi manfaat kepadamu dengan kalimah-kalimah itu. Wa kanu ahrasa sayyin 'alal khair, sedangkan para sahabat manusia yang paling semangat ya untuk melakukan kebaikan. Apa kata setan ini? Idza awaita ila firasik faqra ayatal kursi. Apabila kamu sudah datang ke tempat pembaringanmu, ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Ya, semua insyaallah sudah hafal ayat kursi. Ya, kenapa? Fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafizun wa la yuqarribuka syaitan hatta ya tasbaha. Kenapa? Karena Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan berani mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian oleh Abu Hurairah diceritakan, disampaikan ke Rasulullah tentang ini. Lalu kata Rasul, shadaqaka wa huwa kadub wadaka syaitan. Dia telah berkata benar kepadamu, padahal aslinya dia itu adalah pembohong, dia adalah setan. Awalnya Abu Hurairah nggak tahu kalau itu setan, itu ya, nggak tahu. Nah, tahunya setan dikasih tahu oleh Rasulullah, dia berkata benar kepadamu, ya, wahwa kadzub, padahal aslinya dia itu pembohong. Siapa dia? Dzaka syaitan. Berarti zikir yang kedua ya, kita membaca apa? Nah, itu zikir yang kedua ya, yaitu membaca ayat kursi. Yang ketiga, zikir yang ketiga adalah ikhwatillah, hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, man qara'al ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, niscaya surat itu mencukupinya. Ya, ayat dapatan syara wal makruh. Artinya apa? Kalau sebelum tidur kita membaca
ya surat Al-Baqarah ayat 285 dan ayat 286-nya, maka kita bakal terhindar dari keburukan dan dari hal-hal yang tidak disukai. Dari amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun dan seterusnya. Pokoknya ya ayat yang ke-285 dan 286. Ini zikir yang ketiga. Kemudian zikir yang keempat, hadis dari Naufal al-Asja'i, qala dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Iqra qul ya ayyuhal kafirun summanam ya ala khatamatiha fa innaha bara'atun minasy. Nah, Rasul yang menyuruh ke Naufal al-Asja'i radhiyallahu an, kata Rasul, bacalah ya qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, lalu tidurlah. Fa innaha bara'atun minasyirik, karena surat Al-Kafirun adalah surat berlepas diri dari kesyirikan, pembebasan dari kesyirikan. Berarti ini ya, jadi ini yang keberapa? Yang keempat. Jadi kita membaca surat Al-Kafirun, ya, membaca surat Al-Kafirun. Ini hadisnya adalah riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad, dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini dalam Sahih ya Targhib wa Tarhib dan juga dalam Sahih Al-Jami. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, dari Hudzaifah qol dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama, apabila Nabi ya ingin tidur, qol beliau membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Wa idza staiqadha min manamihi qol alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau Nabi SAW ya mau tidur itu beliau membaca bismikallahumma amutu wa ahya, ya dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila Nabi bangun dari tidur, Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini hadis Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, ini ya zikir yang kelima. Coba dari yang lima dulu, mana yang sering dibaca? Ya, ayat kursi ya. Ya pokoknya, nah kalau semua dibaca lebih bagus gitu kan ya. Nah kalau semua dibaca, nah kalau tidak ya mungkin salah satunya saja kita baca ya. Nah sekarang adalah yang selanjutnya ya, hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu qol idza qama ahadukum an firashihi summa raja'a ilaihi falyadfudhu bisani fati izari salah samarat. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya lalu kembali lagi ke tempat tidurnya, hendaklah dia mengibas tempat tidurnya dengan ujung sarungnya atau dengan ujung kainnya 3 kali. Jadi kalau kita sudah meninggalkan tempat tidur, lalu kita balik lagi ke tempat tidur, jangan langsung tidur, tapi kebut dulu. Ya Nabi menyuruh. Kenapa? Fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi ba'du. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di tempat tidur ya ketika kita tinggalkan. Nah, ini kehati-hatian ya. Bagaimana kalau ada ulat kebanyakan atau ada apa? Nah maka ya kalau tempat tidur kita tinggalkan, kita datang lagi itu harus dikebut-kebut dulu. Wa idza taja'a, apabila sudah berbaring ucapkan bismika rabbi wa du'atu janbi
wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Ya, jadi bacakan ini, bismika rabbi wada'tu janbi, dengan namamu ya Rabbku aku letakkan lambungku, dan karenamu aku angkat, ya aku mengangkatnya. Pain amsakta nafsi, jika engkau tahan, ya jika engkau tahan ruhku, maksudnya jiwaku, parhamha, maka rahmati ia. Jika engkau lepas, jika engkau melepasnya, pahpadha, jagalah dia, ya bima tapadu ibadah kasolihin, dengan sesuatu yang engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh. Maksudnya penaf satu Pak, kalau kita tidur gak bangun lagi Pak, ya kalau kita tidur hanya kita gak bangun lagi, artinya langsung kita meninggal, itu maksudnya Pak. Nah kalau kita banyakkan, makanya kata Nabi tadi, jika engkau tahan maka rahmati ya, jika engkau lepas lagi artinya kita bisa bangun lagi, maka jagalah ia sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ada yang hafal doa ini, zikir ini? Ya, bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa ida in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Nah ini zikir yang seterusnya. Ada lagi, nah ini lebih mudah Pak, zikir yang selanjutnya hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa ana salam qala lahu wali Fatimah lama sa'alahu khadiman. Nabi pernah bersabda kepada Ali dan kepada Fatimah ketika mereka berdua minta pembantu kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Ala adullukuma ala ma huwa khair lakuma min khadimin? Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu? Apa kata Nabi? Ida awaituma ila firashikuma, apabila kalian berdua sudah mendatangi tempat tidur kalian, maka apa kata Nabi? Fasabiha salasi wassalasin wahmida salasa wassalasin wa kabbira salasa wassalasin. Yang pertama, baca subhanallah 33. Yang kedua, alhamdulillah 33. Ketiga, Allahu Akbar 33. Fa innahu khairul lakuma min khadimin, karena itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Nah ini adalah hadis ya riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Nah ini ya kita kalau ini lebih mudah karena tinggal subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya 33. Nah, kemudian masih ada dua lagi zikir yang kita dianjurkan dibaca. Itu hadis dari Ibnu Umar, anahu amara rajulan ya akhada majja'ahu ayyakul, bahwa Ibnu Umar pernah menyuruh seseorang yang sudah ya berada di tempat pembaringannya atau di tempat tidurnya supaya mengucapkan Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya. Nah, ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, Nasai dan riwayat Imam Ahmad. Nah, yang terakhir, ibaratlah zikir mau tidur yang terakhir adalah ya dijelaskan hadis dari Bara bin Azib, qol dia berkata, Rasulullah salam, ya bersabda kepadaku, ida ataita majja'ak, apabila kamu mendatangi tempat pembaringanmu atau tempat tidurmu,
fatawaddo'a wudu'aka lis-shalah. Pertama, wudu dulu kamu seperti wudu mau sholat. Sumattaji ala sakikil aiman, lalu berbaringlah ya, atas sisi tubuh yang sebelah kanan. Wakul, dan ucapkan Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rubbatan wa rubbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mita alal fitrah faj'alahunna akhira ma taqul. Nah, doa ini kata Nabi, ya, jadikan doa ini terakhir yang harus kamu baca sebelum tidur. Ini sebagai terakhirnya, bukan ya? Nah, setelah baca ini nggak ada lagi doa lagi, karena Nabi menyuruhnya faj'alahunna akhira ma taqul. Nah, inilah iwatilah diantara zikir-zikir ya yang disunahkan kita baca sebelum tidur. Kemudian ya, adab yang ketujuhnya, ayam sahanaum an wajihi idastaiqadha wa yadhkurullaha wa yatawadda. Nah, yang ketujuh adabnya iwatilah, begitu kita bangun disunahkan mengusap wajah kita. Ya, begitu kita bangun itu diusap-usap dulu wajah kita dan berzikir kepada Allah dan berwudu. Ya, berzikir kepada Allah dan berwudu. Dasarnya hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah qala yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Setan membuat ikatan di tengkuk salah seorang di antara kalian apabila dia tidur 3 ikatan. Jadi setan itu membuat 3 ikatan di sini di tengkuk kita. Yadribu ala kulli uqdah makanaha alaika lailun tawilun farqud. Nah, setiap setan itu membuat ikatan, apa kata setan? Ya, malam masih panjang, tidurlah. Ya, malam masih panjang, tidurlah. Fa'in istaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdah. Kalau kita bangun lalu kita berzikir, contohnya seperti yang tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur, maka lepaslah 1 ikatan. Fa'in tawaddo'a in halat uqdah, jika kita berwudu lepaslah ikatan yang kedua. Ya, fa'in shalla in halat, ya, uqdatu kullaha. Nah, kalau kita sholat maka lepaslah semua ikatan. Nah, kalau semua ikatan ini sudah lepas, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs wa illa asbaha khabisun nafsi kaslan. Nah, kalau semua ikatan ini sudah lepas, maka pagi-paginya nasyitan, kita bakal semangat, bakal memiliki jiwa yang baik. Ya, kita semangat ibadah, semangat kerja, semangat. Ya, begitu juga ya, kita bakal memiliki thayyibun nafsi, jiwa kita yang baik. Wa ila, tapi kalau tidak, maka pagi-paginya khabisun nafsi, jiwanya buruk, ya, kaslan, dan dia malas. Ya, malas dia melakukan kebaikan, malas dia melakukan ibadah. Kenapa? Karena ikatan setannya belum lepas. Ya, kemudian masih ada lagi ya hadis doa-doa yang lain ketika kita bangun. Ya, kita dibacakannya. Kemudian yang ke-8, Pak, ayastamala siwak. Ya, kita menggunakan siwak. Ya, kita menggosok gigi, siwak. Ya, kalau kita bangun malam itu kan ya, nah, kita adalah siwak. Atau sebelum kita tidur ya, kita siwak dulu. Karena dijelaskan ya dalam hadis, diantaranya hadis dari Hudzaifah, karena Rasulullah idza qama minal lail wa bi riwayat li yatahajjad yasusufahu bisiwak. Apabila Nabi bangun malam untuk melakukan tahajud, beliau adalah membersihkan ya mulutnya dengan siwak.
ya, dengan siwak. Nah, kesembilan, ayat tataha qiyamah birukatain hofifatain. Kalau kita sholat malam Pak, awali dulu sholat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, jadi kalau kita sekarang banyak sholat malamnya, yang mau mengambil berapa rakaat saja, awali dulu dengan 2 rakaat yang ringan. Maksud ringan ini ya, baca Fatihah, baca suratnya yang pendek. Ya, bukan ringan di sini tidak tumanina. Ya, tapi ringan itu bacaan suratnya pendek. Kenapa? Karena hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail liyusalli ibtataha salatahu bi rak'atain khafifatain. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila bangun malam untuk melaksanakan sholat, beliau mengawali sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian kalau dari Abu Hurairah adalah an Rasulullah qol idza qama minal lail, ya, fal yabtataha salatahu bi rak'atain khafifatain. Apabila Nabi bangun malam, beliau membuka sholatnya atau mengawali sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Oke ya, itu yang ke-9. Ke-10, ya, ayat taftiha salatahu bil lail ba'da takbir bi adil adiyatil atiyah. Nah, ke-10 Pak, nah, kita dianjurkan kalau sholat malam itu membaca doa iftitah berikut ini. Nah, ini dianjurkan ya, walaupun sebenarnya doa iftitah yang mana saja boleh, tapi kalau hafal, kalau sholat malam doa iftitahnya adalah ini. Pertama adalah Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal arwa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal arwa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal arwa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qauluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq wa sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Ya, paghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuk wa la haula wa la quwata illa billah. Belum ada yang hafal ini ya. Nah, panjang ya. Coba yang kedua, kalau tidak hafal yang tadi karena panjang, coba hafal enggak ini? Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalibun ya ihdini limah tulipa fihi minal haq biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Hafal ini? Belum juga ya. Nah, kalau belum hafal ada yang lebih pendek. Mana yang lebih pendek? Yang ketiga, yaitu setelah kita Allahu Akbar, baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Zul malakut wal jabarut wal kibriya wal udmah. Pendekkan ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal udmah. Hafal ya, pendek ini Bapak. Nah, jadi Allahu Akbar 3 kali, kemudian Zul malakuti wal jabarut ya wal kibriya wal udmah. Nah, ini ya, kalau bisa silakan baca ini, kalau nggak bisa ya sudah ya, baca doa iftitah yang biasa saja, itu kan, yang biasa saja. Nah, sebentar lagi ya. Ya. Nah, kemudian ke-11 ya, ayutilul qiyam mastata'a min ghairi ayasuqu ala nafsi. Artinya usahakan ya kalau sholat malam itu berdirinya lama.
ya berdirinya lama kalau mampu, karena Nabi bersabda Abdulul Qiyam tulul kunut, sholat yang paling utama itu lama berdiri. Maksudnya lama berdiri, bacaannya panjang, ya. Bahkan dari Aisyah, kalau Rasulullah ya sampaikan ayakumul lail hatta tafattara qadamah, kalau Rasul ya sampai kedua kakinya bengkak. Kenapa Nabi SAW sampai bengkak kakinya? Karena hadis dari Hudzaifah, Nabi SAW qara al-Baqarah wa Nisa wa Imran fi rakaatin. Karena Nabi dalam satu rakaat setelah selesai Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, disambung dengan surat An-Nisa sampai selesai, disambung dengan surat Ali Imran sampai selesai. Wah, kita memboro-boro itu kan ya. Ya. Nah, ini wafilah ya, usahakan kalau bisa pokoknya nama. Kemudian yang ke-12 walahul qiyam wal qu'ud fi sholatihi. Ya, artinya pelaksanaan sholatnya bisa 3 cara. Pelaksanaan sholat malam ini bisa 3 cara. Pertama, boleh kita berdiri. Ya, sholatnya dari awal sampai berdiri, maksudnya biasa awal berdiri bagaimana? Boleh juga sholat malam dilakukan sambil duduk. Boleh juga sebagian berdiri, sebagian duduk dalam satu rakaat ini. Maksudnya begini, Pak, kita bacalah upanya ya setelah Al-Fatihah baca surat. Nah, nanti kalau banyak kita baca suratnya Al-Kafirun banyak kan? Nah, kita sambil berdiri, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kemudian duduk. Itu kan ya? Kemudian duduk, menyelesaikannya sambil duduk. Atau kita duduk dulu, begitu nanti yang sudah baca surat tinggal berapa ayat lalu berdiri, boleh semuanya. Tapi kalau Al-Kafirun dibagi 2 mah ya, ini kalau bacaan suratnya panjang Pak ya, nah panjang boleh, ini pelaksanaan sholatnya. Kemudian apabila yang ke-13, apabila sangat ngantuk Pak, jangan dipaksain. Kalau sangat ngantuk banget jangan dipaksain, tidurkan aja. Kenapa? Karena kalau kita sholat dalam kondisi sangat ngantuk, terkadang kita tidak sadar apa yang kita baca. Ya, namanya juga sangat ngantuk. Nah, ini karena dalam hadis itu ya, idza na'asa ahadukum fi sholat falyarqud hatta yadhhaba anhu naum. Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk ya dalam keadaan sholat, tidurkan sampai rasa ngantuknya hilang. Ya, nah ini aja dicepetin aja. Yang keempat, yang ke-14 tartilul qiraah. Bacalah Al-Qur'an secara perlahan-lahan. Ya, secara perlahan-lahan dan baguskan suaranya. Ya, baguskan suaranya. Nah, ini jelaskan Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila, dan masih banyak biar selesai ya. Ya, nah inilah iwatilah di antaranya adab-adab untuk sholat malam. Ya, ada pertanyaan? Belum bisa sedikit lagi? Bisa, bisa. Ya, bisa. Apalagi Nabi SAW bersabda, apabila ya kalian takutkan keburu masuk waktu subuh, maka witirlah 1 rakaat. Boleh. Kan itu. Ya. Kalau ini perintah Nabi SAW ya, ini dalam semua hadis itu sholat malam. Ya, sholat malam. Nah, kalau sholat wajib pertama ya kan berjamaah. Nah, kalau berjamaah ya insya Allah kan yang baca imam. Itu kan ya, yang bacanya imam. Nah, kalau sholat malam kan yang bacanya sendiri, gitu ya. Nah, sehingga nanti kadang-kadang ya kalau kita baca dalam kondisi sangat ngantuk, kadang-kadang ya bacanya juga ya kemana. Contohnya saja, coba kalau orang dipaksain takbiran Pak, kita sering dengar kan, Allahu Akbar, Allah, gitu kan ya. Kadang-kadang dia itu tidak sadar apa yang dia baca. Nah, begitu juga ya sholat malam kalau sangat ngantuk itu jangan dipaksakan tapi tidurkan. Tapi kalau masalah sholat wajib, karena itu adalah kita dianjurkan untuk berjamaah ya, dan nanti kan yang bacanya juga adalah imam, kita hanya makmum adalah sebatas mendengarkan. Jadi saya belum mendapatkan
ya kalau dalam sholat wajib, karena ini semua hadis itu ini adalah dalam kaitannya dengan sholat malam. Ya iwan billah, ya mungkin sampai di sini kita gak tahu ini nanti bulan Februari ya masih kita membahas ini atau diseling dulu ke bab saum ya, berarti kan 2 kali 3 kali nanti ya, karena kalau kita lihat tanggal 11 kalau Muhammadiyah udah jelas tanggal 11 Maret ya, itu sudah puasa. Tapi ada juga di kalender itu yang tanggal 12. Jadi, tapi kalau Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 11 ya, mudah-mudahan aja bareng gitu aja itu, mudah-mudahan bareng. Jadi kita mungkin ada 3 kali kajian lagi dan ya, nah kalau memang ini nanti kita mengingatkan, barangkali ada yang lupa hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan ya, insya Allah mungkin ya. Ya iwan billah, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna